Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di resep Mamah Nijar. Masih dengan resep kue lebarannya. Kali ini saya akan membuat kue kering dari 1 kg adonan menjadi beberapa varian kue. Oke, langsung aja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan 700 gram mentega. Ini akan saya tambahkan dengan 250 gram gula halus dan 4 kuning telur. Kemudian ini mau saya mixer dulu selama 1 menit dengan menggunakan kecepatan rendah sampai semuanya itu tercampur rata dan menjadi adonan yang lembut. Ini dia sudah saya mixer selama 1 menit. Kemudian masukkan 150 gram tepung maizena, 2 sachet susu bubuk Denko, 2 bungkus vanili bubuk, ini yang ukuran kecil. Kemudian 1 kg tepung terigu. Nah, untuk tepung terigunya ini akan saya masukkan secara bertahap ya. Tinggal diaduk aja. Masukkan kembali tepung terigu. Ini tepung terigu yang terakhir. Selanjutnya terus diaduk-aduk sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk ya. Ini dia adonannya udah siap untuk dibentuk. Kemudian saya sudah menyiapkan loyang. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan kasih info menarik tentang aplikasi bebas bayar. Aplikasi bebas bayar adalah aplikasi digital serba bisa, seperti bisa buat transfer uang ke seluruh bank, beli pulsa, top up dana, OVO, GoPay, bayar tagihan PLN, PDAM, BPJS, dan voucher GIN. Untuk info lebih lanjut di www.bebasbayar.com. Oke, kita lanjut ke videonya. Dan saya akan membuat kue nastar terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah menyiapkan ada sendok ya, biar nanti ukurannya itu sama. Jadi akan saya ukur dulu pakai ini. Tinggal ambil aja adonannya. Kalau misalkan teman-teman gak ada yang seperti ini, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau mau ditimbang, pakai timbangan juga bisa. Dan ini akan saya buat sebanyak 60. Nah, ini sudah saya selesai ditimbang ya atau diukur. Kemudian untuk sisa adonannya ditutup pakai kain seperti ini. Kemudian ini tinggal dicetak. Ambil adonan, pipihkan ya. Kemudian isi dengan selai. Ini selai nanas. Untuk selainya ini saya beli jadi, tinggal dibulat-bulatkan aja seperti ini. Setelah diisi dengan selai, tinggal dibulatkan lagi. Kemudian dirapihkan seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini udah saya selesai dibentuk ya, dapatnya itu 2 loyang. Kemudian ini mau saya olesi dan akan saya siapkan bahan olesannya. Di sini ada 2 kuning telur, dicampurkan dengan 1 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan warna kuning secukupnya. Tinggal dikocok aja sampai tercampur rata. Hasilnya seperti ini ya, dan ini siap untuk dioleskan. Siapkan juga keju yang udah diparut. Masing-masing kuenya diolesi dengan telur, dikasih parutan keju di atasnya ya, seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah diolesi dengan kuning telur, kemudian di atasnya dikasih parutan keju, ini tinggal di oven aja. Dan ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu, kemudian oven selama 35 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 20 menit, ini posisi loyangnya dipindahkan terlebih dahulu ya. Yang bagian atas jadi ke bawah, yang bawah itu jadi ke atas, supaya kuenya itu matang dengan merata. Dan tinggal di oven lagi selama 15 menit. Setelah matang, kemudian angkat, keluarkan dari oven. Dan total pengovenan itu selama 35 menit. Selanjutnya saya akan bikin kue kering dengan isian wafer di dalamnya ya. Ambil adonan secukupnya dan ini mau saya pipihkan. Nah, setelah dipipihkan seperti ini, taruh wafer di atasnya. Kemudian dibalik seperti ini ya, digulung maksudnya, digulung sambil diratakan dan dirapihkan. Jadi hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Tinggal dipotong-potong. Dipotongnya disesuaikan aja dengan panjang wafernya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini tinggal ditata aja ke atas loyang. Lakukan hal yang sama seperti tadi sampai semuanya selesai. Dan ini juga sama akan saya bikin 60. Setelah selesai hasilnya seperti ini dan saya dapatnya itu 2 loyang. Kemudian ini mau saya olesi kuning telur atasnya, kemudian dikasih parutan keju ya.
Nah, seperti ini. Lakukan aja sampai semuanya selesai. Setelah selesai, hasilnya seperti ini dan tinggal di oven selama 35 menit. Nanti setelah 20 menit, posisi loyang itu dipindahkan atau ditukar, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas supaya matang merata seperti kue sebelumnya. Untuk kue selanjutnya, saya akan membuat kue coklat. Jadi nanti kuenya itu akan saya celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan. Cara membuat kuenya dibulat-bulatkan seperti kue nastar ya. Jadi akan saya takar menggunakan sendok ini. Ini akan saya bikin 70, soalnya akan saya bikin 2 variasi. Jadi yang satu atasnya mau saya kasih kacang tanah yang sudah disangrai, yang satu lagi akan saya kasih seres. Setelah ditimbang atau ditakar seperti ini tinggal dibulat-bulatkan aja seperti ini ya, dan tinggal ditata di atas loyang. Lakukan sampai semuanya habis. Setelah selesai dibulat-bulatkan, ini tinggal di oven aja, dan oven selama 35 menit. Nanti setelah 20 menit, posisi loyang itu dipindahkan atau ditukar, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas supaya matang merata seperti kue sebelumnya. Selanjutnya siapkan 2 panci, yang bawah dikasih air ya, lalu kemudian dipanaskan. Ini yang atas, masukkan coklatnya sebanyak 250 gram, ini coklat batang. Tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng, lalu ditim sampai meleleh. Nah, setelah meleleh tinggal diangkat aja ya. Ini dia hasil kuenya yang udah di oven tadi. Dan ini udah saya biarkan dingin terlebih dahulu. Kemudian ini mau saya celupkan ke dalam coklat ya. Siapkan juga kertas cup kecil seperti ini. Jadi ambil satu kuenya, celupkan ke coklat dan masukkan ke cup ya. Kemudian atasnya tinggal dikasih aja kacang yang udah disangrai kemudian dicincang kasar. Nah, seperti ini ya. Ini kan tadi kuenya saya bikin 70, jadi 35 kue mau saya kasih kacang tanah dan 35 lagi nanti akan saya kasih coklat seres. Caranya sama seperti tadi, lakukan aja sampai semuanya habis. Untuk kue selanjutnya saya akan membuat kue tamprin. Jadi adonannya ini ambil secukupnya, agak besaran ya. Dibulat-bulatkan dulu seperti ini. Ini akan saya bikin sebanyak 50. Nah, setelah dibulat-bulatkan seperti ini tengahnya tinggal ditekan aja pakai jempol seperti ini ya, atau pakai telunjuk juga bisa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah selesai lalu di oven, dan oven selama 35 menit. Setelah 20 menit di oven, ini mau saya angkat terlebih dahulu. Selanjutnya ini mau saya olesi dengan kuning telur terlebih dahulu ya. Jadi pinggirannya diolesi seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Setelah selesai diolesi dengan kuning telur, kemudian tengahnya dikasih selai stroberi ya. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai diolesi dengan kuning telur dan dikasih selai, ini tinggal di oven lagi selama 15 menit. Jadi pengopenannya itu tetap selama 35 menit ya. Nah, ini dia teman-teman semuanya, saya masih punya adonan terakhir, bisa dilihat ya. Ini mau saya bikin putri salju. Untuk kue putri salju ini akan saya cetak bulat ya, nanti dilonjongkan. Pertama ini dibulatkan terlebih dahulu, jangan terlalu besar, kemudian dilonjongkan seperti ini. Ini saya bentuknya seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman mau dicetak juga boleh, disesuaikan aja dengan selera. Lakukan sampai semua adonannya habis. Setelah dibentuk semua, hasilnya seperti ini, dan ini tinggal di oven aja selama 35 menit. Ini dia hasil setelah di oven, kemudian tunggu sampai hangat terlebih dahulu, baru nanti dikasih gula halus. Ini dia hasil kue kering saya dari 1 kg tepung terigu menjadi 6 varian ya. Dan masing-masing kue ini tinggal dimasukkan aja ke dalam toples. Dan setelah dimasukkan ke dalam toples, hasilnya seperti ini ya. Bisa dilihat, ini sangat cantik sekali. Dari 1 kg tepung, ini jadi beberapa macam kue kering. Oke teman-teman semuanya, selamat mencobanya di rumah.